Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pertemuan kita. Kita masuk ke pertemuan kedua ya. Jadi kita di pertemuan kedua. Kita masih bahas tentang fluid motion ya. Berarti yang bagian 2. Ya. Ini tanggal berapa nih? 9 Maret ya. Ya, ya silahkan bisa menyiapkan catatannya untuk nanti setelah ini bisa langsung diunggah ya, diunggah di Schoology sebagai presensi gitu. Oke. Oke, kita akan bahas tentang Pascal Law ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya dia hukum Pascal ya. Nah, jadi hukum Pascal itu gimana ya? Jadi simpelnya begini ya. Jadi ini hukum Pascal. Oke. Jadi misalnya saya punya wadah ya, wadah fluida atau wadah air gitu ya. Kan air juga termasuk fluida gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Ya. Nah, di sini dikasih fluida ya, misalnya air gitu ya. Nah, ini airnya, nah, dia kan datar gitu ya. Kalau air dimasukkan ke wadah atau bejana, itu pasti dia permukaannya setara gitu ya. Nah, ini airnya gitu ya. Ini air ya, atau H2O ya, atau water ya. Oke. Nah, kemudian di bagian sini, ini saya tutup dengan rapat ya. Saya tutup dengan rapat. Nah, ini juga ya. Dan bentuknya ini bebas ya, mau kotak, mau lingkaran gitu ya. Jadi misalnya ini kita anggap dia, kalau kita lihat dari atas itu lingkaran ya, misalnya lingkaran. Jadi kalau kita lihat dari atas, dia bentuknya lingkaran ya. Itu ya lingkaran ya, ini anggap lingkaran ya. Ini lingkaran gitu ya. Pasti lingkaran dia punya jari-jari ya, dia punya R ya, atau jari-jari ya. Nah, karena dia punya jari-jari, pasti dia juga punya luas ya, atau area ya, atau luas. Jadi ini misalnya dia bentuknya lingkaran gitu ya, dia bentuknya lingkaran ya, dia bisa kotak, bisa apapun, tapi biasanya lingkaran gitu ya. Nah ini juga sama ya, dia juga ya ini anggap aja lingkaran ya. Kalau gambar teknik ya, lingkaran itu bentuknya ada
kayak garis sumbu yang mendatar dan vertikal ya. Nah, ini juga dia yang di sini punya R1 ya. Ini R1, maka dia juga punya luas 1. Nah, ini juga dia punya R2 ya, atau jari-jari 2. Dan berarti juga dia punya A2 ya, atau luas 2 ya. Ini luas 1 gitu ya, ini area 1. Nah, dan ini kita anggap penampang nomor 2, nomor 1 gitu ya. Nomor 2 ini lebih besar daripada nomor 1. Ya, jadi A2 itu lebih besar. Oh, gini aja biar enggak. A1 itu lebih kecil daripada A2 gitu ya. Nah, kemudian di sini saya beri gaya F1 gitu ya. Nah, secara logika gitu ya. Secara logika kita belum pakai hitung-hitungan ya. Ini ditutup, kemudian di sini apa namanya? Isinya full air gitu ya. Jadi tidak ada yang bocor ya. Kalau kita beri F1 di sini, maka penampang nomor 2 dia pasti akan naik gitu ya. Dia akan naik gitu ya. Jadi yang satu ditekan, yang satu akan naik. Pun juga sama demikian ya. Kalau yang nomor 2 ini di nomor 1 ya. Penampang nomor 1 ini penampang nomor 2. Kalau yang nomor 2 itu didorong ke bawah ya, maka yang nomor 1 dia akan naik gitu ya. Dan gayanya sama ya, dan gayanya sama. Jadi apa namanya? Dia naik turun gitu ya. Naik turun ketika yang bukan gayanya sama ya, tapi intinya dia bisa naik gitu ya. Karena gayanya F1 dan di sini pasti ada F2 ya. Dia tidak sama sebenarnya ya. Nah, F1 dan ini F2 ini tidak sama ya. Jadi F1 tidak sama dengan F2. Tapi ketika kita mendorong di bagian sini, maka di bagian sebelah sini dia akan terangkat ya dengan gaya yang nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, ini aplikasinya di hidrolik ya. Aplikasinya di hidrolik ya. Di macam-macam ya, ada di rem hidrolik ya. Rem hidrolik yang paling sering ya. Jadi kalau kita lagi di jalan gitu ya, di pinggir truk gitu ya, truk-truk yang besar itu, dia remnya pakai hidrolik ya. Fluidanya bisa cairan atau bisa udara. Kalau yang di truk itu biasanya udara ya. Nah, jadi intinya ketika pedal ya, ketika pedal rem itu diinjak oleh sopir, dia hanya menggunakan gaya yang kecil ya. Dia menggunakan hanya gaya yang kecil ya untuk menekan tuas rem yang kecil itu ya. Tapi ternyata hasilnya di mekanisme remnya itu dia bisa menggerakkan rem sebesar itu gitu ya. Karena apa? Karena adanya perbedaan luas penampang ini gitu ya. Nah, jadi kalau saya buat apa namanya? Rumusnya gitu ya. Ini gimana ya? Biar enak. Oke, nah terus 1 ya, di sini 1, di sini 2 ya. Kemudian di sini juga ada airnya tadi ya. Nah, di sini dia ada A2. Di sini A2 ya. A2 ini A1. Nah, dengan menggunakan hukum Pascal, maka
tekanan ya, tekanan pada titik ini ya, titik yang ada di sini ya. Ini P1, nah ini P2. Nah, di sini P1 sama dengan P2 itu sama ya. Sehingga kalau rumusnya P itu kan atau tekanan kan kemarin gaya dibagi luas ya. Nah, berarti kalau P1 ya berarti F1 dibagi A1 A1 ya. Nah, sedangkan untuk P2 berarti F2 dibagi dengan A2 gitu ya. Karena F1 itu gaya pada penampang 1 ya. Kalau F2 ya berarti gaya pada penampang 2. Kalau A1 dia luas penampang 1, A2 ini luas penampang 2 gitu ya. Nah, sekarang contoh gitu ya, contoh. Misalnya saya gambar seperti ini. Nah, ini ada penampangnya ya. Ini saya gambarnya langsung lingkaran gitu ya. Nah, ini penampangnya seperti ini. Kemudian di sini saya beri gaya gitu ya. Oh, bukan ya, gini aja. Di sebelah sini ada beban gitu ya, ada balok misalnya ya. Balok dia punya massa gitu ya. Nah, misalnya massanya adalah 1000 kilo. Oh, jangan, 100 kilo ya. Jadi 1 kuintal gitu ya. Nah, kemudian di sini luas ya, luas penampangnya. Misalnya yang di sini adalah, ini kita anggap titik 1, ini kita anggap titik 2. Ini A1 sama dengan ini misalnya A1-nya berapa ya? Kira-kira ya katakanlah 100. Jangan ya. Berapa ya? 200, 300 lah, 300. Entah ini kekecilan ya. A1 ini sama dengan 300 cm persegi ya. Karena kalau luas pasti persegi. Sedangkan yang di sini ya, luas yang kedua, ini titik 2 di sini. Itu misalnya cuman berapa ya? Ini misalnya aja ya, 50 ya, cm persegi. Nah, massa balok 100 kg. Kemudian kita gitu ya, kita diminta untuk mengangkat beban 100 kg ya. Kalau kita angkat langsung ya berarti kita akan mengangkat beban langsung 100 kg ya. Ya seperti tukang panggul yang ada di pasar itu langsung gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan alat ini gitu ya, kira-kira gaya yang kita butuhkan ini berapa gitu. Nah, ini gaya yang dibutuhkan berapa gitu ya untuk mengangkat beban. Oke, mungkin biar agak dramatis jadikan 1000 kg ya. Ini hanya contoh gitu ya. Ini hanya contoh 1000 kg. Jadi 1 ton gitu ya. Kira-kira gaya yang kita berikan itu berapa gitu ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui gaya yang ada di balok ini ya. Karena kan ini massa ya dan massa bukan gaya ya. Sehingga kita harus mencari berat benda ya. Nah, kalau kita ngomong berat benda berarti itu gaya berat ya, berarti M dikali G. Ya. Nah, kita anggap percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Ya.
Nah, sehingga ini masanya berapa tadi? 1000 kg. Ya, ini satuannya sudah satuan internasional. Kemudian percepatan gravitasinya 10 ya. Nah, berarti ini juga sudah satuan internasional. Nah, berarti gayanya adalah 10.000 ya, Newton ya, atau sama dengan 10 pangkat 4 ya, karena nolnya 4, 1, 2, 3, 4 ya, 10 pangkat 4 nah, Newton ya, ini beratnya. Nah, karena P1 ya, ini P1, ini P2, ya. P1 sama dengan P2, nah, maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Nah, W ini kan gaya ya, nah, dia juga sama dengan F1 ya. Jadi F1 itu adalah gaya yang berada pada titik 1 ini. Dan gaya yang di sini adalah gaya berat. Ya. Kemudian A-nya ya. Nah, A-nya ini kan dia satuannya masih masih sentimeter ya. Dia belum satuan internasional ya, sehingga kita harus ubah dulu. A1 tadi 300 cm persegi ya. Pokoknya kita harus latah ya. Ketika melihat satuan itu tidak masuk ke satuan internasional, maka kita harus menggantinya menjadi satuan internasional ya. Jadi jangan asal masukkan nilai, itu berbahaya ya. Kalau kuliah konsekuensinya jawabannya salah gitu ya. Tapi kalau kerja konsekuensinya dipecat. Nah, itu ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk senantiasa sama ya satuannya. Karena kalau beda satuan, nanti kalau diminta untuk beli-beli barang, satuannya salah, maka itu akan merugikan perusahaan. Atau bahkan yang buka usaha juga kalau satuannya salah juga merugikan diri sendiri gitu ya. Nah, jadi ini dijadikan ke meter persegi ya, berarti 300 dikali 10 pangkat min 4 ya. Karena naiknya 2 kali ya. Min 4 meter per segi ya, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 ya, meter per Oke, jangan bingung ya, ini kok 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat min 2. Jangan bingung ya, ini di SMA sudah ya. Kemudian A2 ini 50 ya, 50 cm persegi, berarti 50 dikali 10 pangkat min 4 meter per segi ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 ya, 10 pangkat min 3 meter per segi gitu ya. Oke. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja ya. Ini F, kita kan mau mencari ini ya, F.2 ya. Ini kan F2 di sini ya. Ini F2, kita tinggal masukkan, saya pindah ke sini ya. Nah, F1-nya berapa? F1-nya kita pakai nilai ini ya. Ini ya. Nah, ya. 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 dibagi A1. A1-nya mana ini ya? Nah, ini ya, A1-nya ya. 3 kali 10 pangkat min 2 ya, sama dengan F2. F2 yang kita cari ya. F2 yang kita cari, nah, berarti di sini dibagi dengan A2 ya, A2-nya di sini ya. Nah, ini ya, A2-nya ya. 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini tinggal nanti di hitung ya. Ini saya copy aja. Saya copy di sebelah sini. Oke. Ya. Kalau saya lanjutkan hitungannya ini tadi, berarti F2 sama dengan 10 pangkat 4 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 ya, dikali 5
karena kan dari sini ke sebelah sini ya, jadi ya jadi kali ya, yang tadinya dibagi jadi kali. 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini silahkan dihitung pakai kalkulator gitu ya. Nanti akan ketemu F2-nya gitu ya. Jadi 10 pangkat 4 itu berarti 10 pangkat 4. Ini 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Ya ini dipakai ini ya, pakai kalkulator ya. Nanti silahkan dicek sendiri gitu ya. Atau mungkin saya langsung hitung aja ya. Saya biasanya pakai ini. Ya. 10 pangkat 4 berarti 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dibagi 3 kali 10 pangkat 3 kalinya biasanya dalam bentuk kurung 10 pangkat min 4 ya. Min 2 ding. Min 2 ya. Nah, kemudian dikali 5 kali 10 pangkat min 3. 5 titik ya. Titik itu kali. Kalau kali itu di sini pakainya apa ya? Itu gini aja deh, 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 gitu ya. 10 pangkat 4 per 3 kali 10 pangkat min 2, ini benar ya, 10 pangkat 4 kali 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat min 3, tinggal klik oke. Ya, nah jawabannya adalah ini ya, 1600 ya, 1600 ya. 1666,6 ya, ini angkanya agak jelek ya. Ya apalah, berarti F2 sama dengan 1666 Newton ya. Nah, ini adalah gaya yang kita berikan untuk mengangkat berapa tadi bebannya? Ini ya, bebannya adalah 10 pangkat 4 ya. Jadi ini kita bisa menghemat tenaga gitu ya. Karena tadi F1 ya, beban yang akan kita angkat itu adalah 10 pangkat 4 ya, atau 10.000 ya Newton. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kita hanya memberikan gaya sekitar 1.600-an ya. Kita hanya memberi gaya 1.600-an, tapi kita bisa ngangkat benda yang beratnya itu 10.000 Newton gitu ya. Nah, ini digunakan untuk banyak hal ya. Pompa hidrolik misalnya, kalau kita lihat di tempat cuci mobil itu ya, itu kan mobil dinaikkan ya. Nah, itu kan beratnya mobil itu kan ribuan kilo ya, tapi bisa diangkat dengan menggunakan gaya yang tidak begitu besar sehingga bisa menghemat energi gitu ya. Atau mungkin juga tadi sudah saya ceritakan tentang remnya di truk gitu ya. Untuk menghentikan kendaraan sebesar itu kan harus menggunakan gaya yang besar juga gitu ya. Kan nggak mungkin nggak mungkin kalau misalnya menghentikan truk sebesar itu dengan gaya yang sebesar itu juga ya. Kecuali kalau dia nabrakkan sesuatu gitu ya. Jadi truknya ngebut kemudian dia menabrakkan diri. Nah, itu dia akan berhenti. Tapi kan untuk bisa seperti itu kan berarti harus menghancurkan truknya ya, sehingga diciptakanlah hukum ini gitu ya, hukum Pascal ini, sehingga sopir hanya menekan rem yang kecil itu ya. Kan remnya cuma kecil ya, cuma setapak kaki ya, tapi dengan menggunakan tapak kaki itu bisa menghentikan truk trailer sebesar itu gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu penerapan dari hukum Pascal yang sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, itu adalah hukum Pascal ya.
Jadi ditemukan oleh orang bernama Pascal ya. Oke. Nah, ini juga contohnya seperti ini ya. Jadi silahkan bisa dicoba menghitung seperti yang tadi saya contohkan gitu ya. Jadi ini ada mobil itu ya, ada mobil, kemudian penampang mobilnya ini dia diameternya 120 cm. Sedangkan tempat untuk menginjak pompanya ya, itu dia hanya menggunakan penampang sebesar 15 cm gitu ya. Nah, nanti bisa dicek gitu ya di sini. Di sini ditemukan jawabannya adalah F1 ya. Untuk mengangkat mobil ini dibutuhkan hanya 490 Newton ya. Nah, padahal di sini berat mobilnya berapa ya? Nah, ini berat mobilnya ya. Dia masanya 3.200 kg ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari beratnya kan W sama dengan M dikali G ya. Nah, di sini G-nya berapa ini? G yang dipakai adalah 9,8 ya. Ya nggak apa-apa lah, kita ikut aja gitu ya. Berarti 3.200 dikali 9,8 ya. Ini kali ya. Ini silakan nanti dicari berapa dan pasti ya beratnya ini lebih besar daripada gaya ini gitu ya. Tapi ternyata dari gaya yang kecil ini gitu ya, dia bisa mengangkat beban sebesar ini ya, 3.200 dikali 9,8 ya. 3.200 dikali 9,8. Ya, 31.360 Newton ya. Jadi kelihatan sangat memudahkan ya, memudahkan manusia gitu ya. 490 bisa ngangkat 31.000 lebih. Ya. Ini kalau diangkat langsung pakai tangan ya kita mau tidak mau harus mengeluarkan gaya yang lebih besar ya kan. Karena kalau sama ya belum keangkat, tapi kalau lebih besar baru keangkat dan pasti juga akan boros energi gitu ya. Oke, itu untuk hukum Pascal. Nah, setelah ini kita akan mempelajari terkait hukum Archimedes ya. Oke, mungkin sebelum saya ke hukum Archimedes, ada yang ingin ditanyakan terkait hukum Pascal ini. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan atau ketik di kolom komentar. Oke, Mas Bagus, silakan bertanya. Pak, izin bertanya untuk slide ketiga, Pak. Ini ya, berarti ya? Ya, Pak. Ya, gimana? Di situ saya masih bingung bagian untuk mencari Pak, rumus dari F1 iya Pak, F1 per A1 itu Pak. Itu Maksudnya gimana, Mas? mencari rumus ini Pak. Bisa mengetahui rumus ini Pak. Oh, ini ya. Oke. Ini di buku sudah ya. Oke, jadi sebenarnya ini itu rumus perkembangan ya. Pengembangan dari ini Mas ya. Jadi rumus awalnya itu, nah ini Mas ya, tekanan ya. Kelihatan Mas ya, Mas Bagus. Jadi P itu ya, P itu kan pressure ya. Itu sama dengan F dibagi A. Itu rumus awalnya gitu ya. Nah, tapi ketika kita terapkan rumus itu dalam prinsip ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, ini mungkin bisa dicoba sendiri kalau punya alatnya gitu ya. Jadi punya wadah bentuknya ya mirip-mirip seperti inilah. Tidak harus mirip banget ya, tapi intinya ada yang corong ke atas ini dua gitu ya. Kemudian nanti diisi air semuanya di sini atau fluida apapun ya. Gas juga boleh, tapi mungkin yang paling gampang air karena gampang mendapatkannya. Kemudian di bagian
corong satu dan corong yang lainnya itu ditutup, ya, ditutup dengan menggunakan apa ya, ya terserah lah silinder atau apalah gitu ya. Yang penting dia rapat gitu ya. Dan pastikan penampang ini atau tutupnya itu dia bisa naik turun gitu ya. Jadi bagian corongnya ini itu dia usahakan datar gitu ya. Jadi jangan yang bergelombang-gelombang. Jadi yang kayak bisa slide gitu ya, kayak bisa sliding gitu ya. Nah, nanti ketika yang ini ditekan, maka yang nomor 2 ini akan naik ya. Atau sebaliknya nomor 2 ini ditekan, ya nomor 1 ini akan naik gitu ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena tekanan yang terjadi di setiap titik ini ya itu sama gitu ya. Jadi tekanannya di sini di atas di bagian ini itu sama dengan tekanan yang terjadi di bagian 2 ini gitu ya. Asalkan apa namanya airnya ini atau fluidanya ini benar-benar memenuhi ya, memenuhi tempat ya. Jadi jangan sampai ada yang bocor ya. Kalau bocor, nah ini bahaya gitu ya. Jadi bocor itu seperti ini ya, remblong ya, remblong gitu ya. Remblong itu terjadi ketika cairan rem, karena ada minyak rem ya. Kalau mungkin pernah benarkan motor, mobil gitu ya, itu kan rem itu kan ada minyaknya gitu ya. Jadi kan ketika misalnya motor gitu ya, ketika kita tekan tuas rem gitu ya, yang sebelah kiri ya, di mobil sebelah kiri kaki kita itu ya, di kaki sebelah kiri itu kita tekan bagian sini gitu ya, maka bagian ini dia akan ikut menekan ya, menekan gitu ya, menekan cakram motor gitu ya. Nah itu kalau minyak remnya tidak bocor, itu kita bisa langsung mencengkeram. Tapi kalau bocor, nah itu bahaya itu ya. Makanya ada istilah rem blong ya. Jadi rem blong itu ketika di sininya bocor ya, entah di bagian tuasnya atau di bagian fluidanya ya, dia bocor gitu ya. Atau mungkin ketika masang atau memasukkan minyak rem baru ya, kita nutupnya nggak kenceng atau kita nutupnya kenceng tapi ada udara yang masuk. Nah, itu juga berbahaya. Jadi rem blong itu sering terjadi karena hal itu gitu. Ya, jadi kalau ditanya ya, rumusnya dari mana? Awalnya dari sini ya. P sama dengan F dibagi dengan A. F itu gaya, A itu adalah luas atau area ya. Nah, kemudian kita aplikasikan di sini gitu ya. Karena tekanan di setiap titik ini sama ya. Tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2, P1 sama dengan P2, maka P1 sama dengan F1 dibagi A1 ya. P2 sama dengan F2 dibagi A2 gitu ya. Nah, gitu Mas, bagus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian Pak, cukup Pak. Oke, Paham Pak. sudah jelas ya? Makasih ya Pak. Ya, ya. Oke, silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi. Oke, saya anggap tidak ada yang bertanya ya. Ya, tapi karena tadi Mas Bagus sudah nanya terkait ini tadi ya, dan saya juga bilang berulang kali tentang rem. Nah, itu mohon diperhatikan ya. Rem ini agak bahaya soalnya ya, karena saya pernah bongkar rem ya, tapi itu rem motor ya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita bongkar itu ketika mau memasukkan minyak remnya itu kita tidak teliti sehingga ada udara yang masuk di dalam selang remnya itu ya. Kan bentuknya tuh kayak selang ya. Jadi selang yang menghubungkan antara tuas ya, entah itu rem depan atau rem belakang ke cakram rem ya. Itu hati-hati. Atau mungkin ketika kita pergi ke bengkel tapi yang tidak resmi ya. Jadi bengkel-bengkel pinggir jalan itu, nah itu juga dipastikan ya rem itu sangat sangat sensitif soalnya gitu. Kalau saran saya ya ketika pasang rem itu mending kalau kita tidak punya alatnya atau tidak punya skill untuk memperbaiki, mending kita langsung ke official ya, ke official tempat servisnya gitu ya. Yang penting kita tahu cara kerjanya sehingga ketika sudah selesai dari servis kita tahu ini benar atau ini tidak benar gitu ya. Nah, itu ya itu sangat bahaya ya. Mungkin kemarin atau dulu ya sempat viral truk trailer yang nabrak
puluhan motor dan mobil ya di pertigaan itu ya. Nah, itu kan karena remnya blong ya. Entah remnya blong atau supirnya tidak terlatih. Tapi sepertinya remnya blong itu ya. Karena sampai tidak direm sama sekali, itu kan sampai maju semua gitu ya. Nah, itu bahaya gitu ya. Bahaya. Oke, kita lanjutkan di hukum Archimedes ya. Jadi hukum Archimedes ini yang menjadi dasar ya, dasar pembuatan kapal ya. Nah, jadi apa namanya? Kadang kita mikir gitu ya, batu beratnya berapapun gitu ya, batu beratnya berapapun, kita lempar ke sungai atau ke laut, dia tenggelam ya. Batu beratnya berapapun, tapi bukan batu apung ya, karena kalau batu apung itu beda. Ini batu yang kayak kerikil dan sebagainya itu dia tenggelam ya, padahal beratnya cuma berapa gitu ya. Tapi ketika kita lihat kapal gitu ya, yang beratnya itu ratusan atau bahkan ribuan ton, dia bisa mengapung, dia bisa mengapung di lautan gitu ya, dan tidak tenggelam ya. Normalnya tidak tenggelam ya, kecuali kalau dia ada badai atau nabrak apa gitu ya, dia baru tenggelam gitu ya. Nah, sehingga eh, perlu kita bertanya-tanya, ini kok bisa gitu ya, kok bisa gitu ya. Apalagi nanti ketika mengambil mata kuliah mekanika fluida misalnya, ini akan sangat dibahas, tapi ini hanya baru dasarnya saja. Itu kenapa kita harus tahu ya, sesuatu kok bisa tenggelam dan sesuatu kok bisa mengapung ya. Bahkan kita bisa membuat suatu mesin atau suatu benda yang mana dia bisa mengapung dan di waktu lain dia bisa tenggelam ya. Contohnya kapal selam gitu ya. Nah, kapal selam pun juga canggih ya, dia bisa tenggelam tapi cuman pada kedalaman tertentu ya. Kalau kita melempar batu itu kan pasti dia tenggelam sampai dasar ya. Tapi kalau kapal selam dia bisa tenggelam tapi tenggelamnya cuma misalnya 20 meter di bawah permukaan laut ya, atau 100 meter di bawah permukaan laut ya. Jadi bisa mengapung, bisa tenggelam entah sampai dasar ataupun cuma pada pertengahan kedalaman laut gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami ya. Nah, untuk bisa memahami itu kita harus memahami dulu yang namanya hukum Archimedes gitu ya. Nah, ini misalnya gini ya. Misalnya saya punya misalnya ini kolam renang gitu ya. Misalnya ini kolam renang. Ya. Kolam renang, ya. Kemudian di sini ada timbangan. Di sini ada timbangan ya. Nah, ini timbangan ya, anggap aja ini timbangan. Kemudian saya nimbang. Ya, ini ada saya. Dan misalnya saya menimbang berat badan saya ya. Berat badan saya yang ditunjukkan oleh alat itu adalah 65 kg ya. Nah, ini 65 kg ini bukan massa ya, tapi sebenarnya dia berat ya. Jadi biasanya atau seharusnya di timbangan itu tulisannya bukan kg tapi ada F-nya ya. Nah, kilogram force ya. Jadi kilogram force itu artinya berat ya. Karena kalau massa itu harusnya mengukurnya tidak menggunakan timbangan ya. Ya, tapi ini kan timbangan pasar ya. Orang-orang taunya berat itu ya kilogram, padahal berat itu satuannya adalah newton. Ya, sehingga seharusnya dia bukan kilogram tapi kgf ya, karena kgf itu mirip dengan newton ya. Jadi 1 kilogram force ya itu mirip dengan 1 newton ya. Ya, tapi intinya ya itu maksudnya bahasa di pasar dengan bahasa orang teknik itu berbeda gitu ya. Nah, jadi supaya tidak bingung, saya tambahkan F ya, karena kilogram force. Force itu kan artinya gaya. Ya. Jadi gaya berat maksudnya. Gitu ya. Oke, kembali ke timbangan, saya 65 kg force. Gitu ya. Nah,
ketika timbangan ini saya taruh, ya ini misalnya timbangan canggih gitu ya, timbangan yang dia tidak rusak kalau dimasukkan ke dalam air. Ya. Nah, ini timbangannya saya taruh di sini gitu ya. Ini timbangan. Kemudian saya menimbang diri saya di dalam air gitu ya. Nah, ternyata berat badan saya, ayo secara logika apa? Berkurang ya. Karena kita bahkan pun bisa merasa diri kita lebih ringan gitu ya. Nah, misalnya ini ada, misalnya ya saya menimbang jadi ini ngasal ya angkanya ya, karena saya juga belum pernah melakukan hal ini gitu ya. Karena melakukannya biasanya menggunakan benda-benda lain ya, bukan diri sendiri gitu. Nah, ini saya timbang jadi 60 kg force ya. Nah, sehingga muncul pertanyaan, kenapa kalau saya di air kok saya tambah ringan, sedangkan kalau di udara bebas atau di lingkungan normal, ya di lingkungan kayak gini gitu ya, berat badan saya 65 kg force gitu ya. Nah, atau mungkin gini ya, ini mungkin nanti akan dilakukan di praktikum fisika ya. Tapi saya kurang paham ya, karena kadang praktikum fisika itu dia akan menyesuaikan kurikulum ya. Jadi kalau dulu tempat saya ada, tapi kalau praktikum fisika nanti apakah ada atau tidak, saya tidak tahu ya. Karena itu yang ngurusi laboratorium ya. Saya tidak ngurusi mata kuliah yang berkenaan dengan laboratorium ya. Jadi misalnya ya, ini misalnya gitu ya. Nah, ini semoga di laboratorium besok ada praktikumnya. Jadi ada alat namanya neraca pegas ya. Jadi sederhananya ini ada, ini agak susah ya kalau gambar ya. Oh, jadi gini aja. Nah, jadi ada neraca gitu ya, neraca pegas. Mungkin pernah lihat juga, tapi mungkin nggak tahu kalau itu namanya neraca pegas. Nah, di alatnya tuh kayak gini ya. Nah, di sini ada kayak semacam jarum ya, jarum penunjuk berat ya. Tapi sekarang ada yang sudah pakai digital ya. Kita anggap ini digital gitu ya, digital. Ini nanti ada angkanya ya, ada angkanya di sini. Kemudian di sini ada cantolan gitu ya. Nah, nanti ini digunakan untuk menghitung berat benda gitu ya. Nah, misalnya ini ada benda yang akan kita ukur gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul gitu ya. Misalnya beratnya adalah 3 atau 2 kilogram ya. Ya di sini tulisannya kilogram. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah kilogram force ya. Jadi jangan bingung gitu ya. Nah, tapi ketika ya ini saya copy aja. Sebentar. Nah, ketika benda yang sama itu saya timbang di dalam air ya, air atau apapun ya, tergantung nanti praktikum fisikanya pakainya apa gitu ya. Tapi ya paling gampang air sih, nanti tinggal ngambil di kamar mandi. Agak susah gambarnya. Nah, ini misalnya ember gitu ya, ember kemudian dimasukkan ke dalam air sampai tenggelam ya. Maksudnya sampai semua itu masuk ke dalam air gitu ya. Gitu ya. Nah, berat benda itu dia tidak 2 kg force, tapi lebih ringan. Ya. Nah, ini misalnya 1,5 kilogram force ya. Atau ini sama dengan juga 2 Newton ya, biar kita nggak bingung. Nah, 1,5 Newton gitu ya. Nah, ini fenomena yang ditemukan oleh orang ya bernama Archimedes gitu ya. Ya sebenarnya sudah diketahui oleh atau sudah dirasakan oleh banyak orang ya, kalau
ngangkat sesuatu di dalam air atau di dalam fluida itu dia akan lebih ringan gitu ya. Nah, tapi yang mengetahui secara hitungan atau mencoba memecahkan secara hitungan orang bernama Archimedes ya. Dia orang mana? Orang Romawi atau apa gitu ya. Zaman dulu gitu. Nah, ternyata gitu ya, ternyata ketika apa namanya? Benda itu diukur atau ditimbang ya di dalam air atau dalam fluida, dia mengalami penurunan berat ya. Oke, sebentar. Baterainya mau habis. Oke. Nah, jadi mengalami penurunan berat ya. Tapi sebenarnya apa ya? Secara nyata itu beratnya tetap ya. Jadi beratnya itu tetap, tapi seolah-olah dia lebih ringan. Kenapa? Karena air ya, dalam hal ini air, tapi dalam hal umum fluida itu memberikan gaya namanya gaya angkat ya. Jadi namanya gaya angkat gitu ya. Gaya angkat yang berlawanan dengan gaya berat benda pada dalam pada ya, pada fluida gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi di sini gitu ya, yang terjadi di bagian sini itu adalah berat benda tetap ya. Jadi ini saya tulis dia sebagai WB ya, atau berat benda atau weight benda gitu ya, weight benda. Nah, sementara berat yang ada di sini ya itu adalah berat apa ya? Fluida gitu ya. Ya, berat fluida gitu. Maksudnya berat benda dalam fluida. Ini gimana nulisnya ya? Ya semoga paham lah ya. Jadi benda adalah berat benda asli ya. Sementara WF adalah berat benda pada F ya. F itu maksudnya fluida ya, atau dalam fluida ya. Nah, jadi secara matematik gitu ya, secara matematika itu seperti ini. W benda atau berat benda pada fluida itu sama dengan berat benda asli dikurangi gaya angkat ya, atau FA. Ya, bisa FA apa ya enaknya ya. Ini setiap buku bisa berbeda-beda. Jadi mungkin juga saya menggunakan simbol yang berbeda ya. Tapi jadi jangan bingung ya. Loh, ini Pak Kolki kok pakainya WF, tapi di buku kok bukan WF. Itu jangan 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 bingung. Yang penting maknanya gitu ya. Yang penting maknanya gitu ya. Ini F apa ya? F angkat gitu ya. Coba kita lihat di buku pakainya apa ya. Karena di buku ini itu tidak dibahas ya, tidak dibahas rumusnya. Jadi dia hanya pakai teorinya saja. Nah, ini kan tidak ada. Oh, di sini pakainya FB ya. FB ya. FB. Jadi FB kemudian tapi ini udah pakai B juga ya. Enaknya ya ini ganti G aja deh ya. FG ya. Jadi FG. Oke. Ini aja, kemudian ini saya ganti menjadi FG. Nah, gini ya. Jadi berat benda asli, berat, oh ini, bentar, salah.
Jadi ini berat benda pada fluida ya, Fg sama dengan W B ya, B benda ya. Biar nggak bingung saya tulis semuanya aja, W benda dikurangi dengan Fb ya. Fb. Fb itu artinya Fb itu maksudnya F buoyancy. Ini bahasa Inggris ya. Jadi nah ini ya. B ya. B itu sama dengan ini nggak tahu bacanya gimana. Buoyancy ya. Nah, buoyancy itu dalam bahasa Indonesia artinya apung. Nah, jadi maksudnya Fb itu F buoyancy atau sama dengan gaya apung ya. Jadi ada gaya yang diberikan oleh fluida untuk membuat sesuatu itu terangkat atau mengapung gitu ya. Nah, ini adalah Fb gitu ya. Jadi Fg ini adalah ini tadi ini ya. Ini Fg ya. Nah, ini Fg ya. Nah, ini adalah gaya apung gitu ya. Jadi Fg apa? Bukan gaya apung ya, tapi gaya atau berat benda pada fluida. Jadi berat benda pada fluida tadi berapa? 1,5 gitu ya. Ini ya. Sama dengan berat benda asli ya. Berat benda asli tadi berapa? 2 Newton ya. 2 Newton dikurangi Fb atau gaya angkat ya. Nah, jadi kalau ditanya berapakah gaya angkat ya yang terjadi pada sistem ini gitu ya, maka Fb sama dengan berapa? 0,5 Newton ya. Jadi di bagian ini ya itu seolah-olah seperti ada yang ngangkat gitu loh ya. Seolah-olah seperti ada yang ngangkat ya sebesar 0,5 Newton ya. Jadi yang ke bawah apa? Jadi kalau kita buat garis gayanya gitu ya. Jadi yang berat ini adalah jadi yang merah ini adalah berat benda asli ya, yaitu 2 Newton ya. Tapi dia dilawan oleh gaya apung air ya sebesar dilawan gitu ya, dilawan sebesar 0,5 ya. Sehingga sisanya adalah misalnya sisanya ini pakai hitam ya saya. Maka sisanya adalah tinggal ke bawah ya sebesar 1,5 Newton gitu ya. Oke, saya ulang ya. Jadi aslinya dia 2 Newton. Ya, berat bendanya aslinya 2 Newton. Ketika kita celupkan atau kita masukkan ke dalam air, dia menjadi lebih ringan atau ada gaya angkat ya. Gaya angkatnya adalah 0,5 Newton ya. Sehingga 2 kurangi 0,5 jadi 1,5 Newton. Nah, itu adalah prinsip gaya Archimedes ya. Nanti mungkin itu bisa digunakan untuk menjelaskan ketika nanti laporan praktikum fisika ya kan. Kalau praktikum itu kan kita nanti dihadapkan dengan beberapa alat gitu ya. Nanti ada praktikum tentang ini, praktikum tentang ini, praktikum tentang ini. Nah, nanti kita melakukan percobaan gitu ya. Oh, kalau ini diginikan hasilnya apa? Nanti kan dicatat ya, ada tabel. Oh, ketika ini diginikan hasilnya ini. Nah, itu yang dibawa pulang hasil penelitiannya. Nah, tapi di rumah atau di kos ya, itu membuat laporannya. Nah, kan harus ada alasan. Kenapa kok ini berkurang beratnya? Nah, nanti bisa menggunakan teori Archimedes ya. Kalau misalnya praktikum yang seperti ini, kan nanti praktikumnya ada beberapa ya. Ada yang ini, mungkin ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Semoga ada gitu ya. Karena ya kembali lagi laporannya seperti apa ya. Nanti kalau untuk yang mana dia laporannya apa gitu ya. Oke, ini untuk gaya Archimedes ya. Oke.
setelah ini kita juga nanti akan melanjutkan terkait gaya Archimedes lagi ya, tapi ini versi 1, nanti ada gaya Archimedes versi 2 ya. Versi 2 itu gimana? Kalau kita tidak punya timbangan. Nah, bagaimana kita mengetahui berat atau gaya apung ya? Kalau ini kan kita bisa tahu ya, oh awalnya 2, ketika ditimbang dalam air jadi 1,5, berarti gaya apungnya adalah 0,5. Itu kan tinggal apa dikurangi apa gitu kan. Itu versi 1. Nanti ada versi 2 tentang kalau misalnya kita tidak ada ininya apa, tidak ada timbangannya gitu ya. Oke. Mungkin sebelum saya ke yang versi 2, silahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau ketik di chat room ya. Ini masih oke ya, hukum Archimedes versi yang kedua. Nah, tadi kan perbedaannya adalah kalau yang pertama itu ada timbangannya. Nah, sedangkan yang kedua tidak ada timbangannya. Nanti gimana cara ngeceknya gitu ya. Nah, siapa tahu di fisika di laporan di praktikum fisika nanti ada yang seperti itu. Mungkin nanti ketika membuat laporan ini bisa dijadikan jawabannya gitu ya. Jadi misalnya kembali ya, saya ada ember gitu ya. Oke, saya ada ember. Kemudian ada air gitu ya. Ada air. Kemudian di sini ada timbangan ya. Ada timbangan yang tidak seperti ini ya. Timbangan yang kalau ini kan dia bisa aman lah ya, timbangannya di luar, gantungannya ada di dalam ya. Nah, kita katakanlah tidak punya alat yang seperti itu. Ini misalnya timbangan ya. Timbangan, kemudian di sini ada benda ya. Ada benda di sini ya. Bendanya misalnya bola gitu ya. Nah, ternyata setelah ditimbang ya, itu dia menunjukkan angka misalnya 2 kilogram force ya. Jadi ya mungkin di alatnya 2 kilogram ya, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah kilogram force karena dia sudah terkena gravitasi ya. Sehingga yang dimaksud di situ bukan massa tapi berat sebenarnya ya. Jadi 2 kilogram force ya. Nah, nanti di sini embernya biasanya pakai gelas ukur nanti ya. Jadi ada gelas ukur ya, ada gelas ukur. Nah, biasanya gelas ukur kan ada ini ya, ada ukuran-ukurannya gitu ya. Nah, ini misalnya di sini tulisannya 100 cc misalnya ya. Misalnya 100 cc ya atau 100, jadi 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik ya. Centimeter kubik ya. Centimeter kubik ya. 1 cc itu maksudnya itu gitu ya. Nah, biasanya kan ini di silinder, di piston, silinder piston itu ya, motor 150 cc. Itu maksudnya di ruang bakarnya itu ya, itu bisa menampung fluida sampai 150 cm kubik ya. Jadi campuran antara bensin dan udara. Itu kan sama-sama fluida ya. Itu dalam, nah semakin besar cc-nya berarti semakin besar bensin dan udara yang bisa ditampung gitu ya. Nah, semakin besar cc-nya maka energi atau tenaga yang dihasilkan dia akan semakin besar. Itulah kenapa motor-motor yang cc-nya tinggi ya 250, 500 itu dia bisa ngebut karena sekali makan itu bisa banyak bensin gitu loh. Tapi apa namanya borosnya luar biasa. Ya, nganulah kalau mau hemat ya motor-motor yang 125 ya 100 itu hemat ya. Tapi kalau untuk mau yang ngebut-ngebutan pakainya cc yang besar tapi boros ya. Tergantung uang masing-masing lah ya gitu. Oke, kembali ke sini ya. Nah, ini
posisinya 100 cm kubik ya, atau 100 cc. Kemudian saya masukkan ya benda ini ke dalam sini gitu ya. Nah, sehingga bentuknya jadi gini ya. Ini misalnya airnya. Ini misalnya airnya ada 100 airnya, kemudian ini saya masukkan ya ke dalam sini, katakanlah dia tenggelam gitu ya. Nah, berarti kan ada ini ya, airnya naik gitu ya kan? Nah, logikanya kan seperti itu ya, airnya dia naik gitu ya. Airnya dia naik dan ternyata setelah dihitung ya menggunakan gelas ukurnya tadi. Jadi gelas ukurnya sama ya, jangan dipindah ke tempat yang lain. Nanti malah salah prosedur, nanti nilai praktikumnya kurang. Nah, misalnya tadi di sini 100 cc yang ada di sini ya. Nah, tapi ternyata setelah itu naik jadi 150 cc ya. Jadi ada penambahan sekitar 50 cc gitu ya. 50 cc gitu ya. Nah, kemudian ditanya gitu ya, berapakah gitu ya. Berapakah gaya apung atau FB ya, atau apalah nanti di praktikum fisikanya kadang dimaksudnya gaya apung tapi simbolnya bukan FB, ya itu tergantung di mana kita berbicara sebenarnya ya. Di buku tadi kita pakainya FB, tapi mungkin di laporan atau di praktikum fisika bukan FB. Nah, itu nanti silahkan tanya ke asisten laboratoriumnya. Ya, gaya apung di sini ya, itu simbolnya apa? Ya biar nanti nggak salah tulis gitu ya. Karena kan ada bukunya ya, ada buku laporannya gitu ya, buku panduannya kalau tidak salah itu dibaca dulu biar tidak salah kasih simbol gitu ya. Berapakah gaya apung pada ini misalnya benda bola gitu ya, pada bola gitu. Nah, ini cara menghitungnya gimana? Karena kan kita tidak punya neraca pegas gitu ya, tidak punya timbangan yang seperti ini, kita nggak punya ya. Atau memang di praktikumnya ada tapi tidak boleh pakai gitu kan. Nah, kira-kira kita ngitungnya gimana? Nah, caranya simpel ya. Caranya adalah dengan kita menghitung berat ya. Menghitung berat penambahan bukan penambahan ya, tapi fluida yang terdesak gitu ya. Fluida yang terdesak gitu ya. Maksudnya terdesak itu gimana? Yang tadinya 100 cc ketika dimasukkan benda dia kan naik gitu ya, naik ya. Atau volume bendanya adalah 50 cc ya, karena kan 100 cc ditambah bola jadi 50. Jadi tambah 50, totalnya 150 gitu ya. Nah, kita menghitung berat fluida yang terdesak gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Saya tambah ya. Jadi tadi kan yang terdesak gitu ya, volume fluida atau air dalam hal ini ya, volume fluida terdesak itu kan 50 cc ya, atau 50 cm kubik gitu ya. Nah, ini kalau dijadikan meter kubik ya, itu berarti 50 dikali naiknya 2 kali ya, cm, desimeter, meter, berarti 10 pangkat min 6 ya, karena kan pangkatnya 3, naiknya 2 kali. Berarti 5 kali 10 pangkat min 5 ya, meter kubik gitu ya. Itu volume yang terdesak gitu ya. Nah, kita diminta untuk nyari berat. Nah, nyari berat itu gimana? Kita pakai rumus massa jenis ya. Rho sama dengan M dibagi dengan V ya. Kalau kita mau nyari massa, ya, massa berarti kan Rho dikalikan dengan V ya. Nah, Rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik gitu ya. Ini kalau air, tapi kan kita nggak tahu nanti waktu
praktikum fisika itu pakainya fluidanya apa. Jadi dipastikan kalau air ya segini. Tapi kalau misalnya pakai minyak goreng ya, oh jangan ya minyak goreng lagi langka atau oli atau apalah gitu ya. Nanti dipastikan ditanya ke asisten labnya atau mungkin ada keterangannya masa jenis oli atau masa jenis apa itu berapa atau bensin itu berapa gitu ya. Nah, ini masa airnya tadi gitu ya, masa air yang terdesak itu adalah pertama rho-nya berapa? 1000 ya. 1000 dikalikan dengan volume yang terdesak. Nah, tadi kan ini ya volume yang terdesak itu ya. Nah, pastikan satuannya benar ya. 5 kali kadang titik ya. Dalam matematika itu kali itu bisa kurung, bisa kali silang atau bisa titik ya. Tapi semakin dewasa atau semakin besar nanti ya, kadang orang tidak pakai kali tapi pakainya titik atau kurung gitu ya. 1000 kali 5 kali 10 pangkat min 5 ya. 1000 itu kan 10 pangkat 3 dikali 5 dikali 10 pangkat min 5 ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 masanya kilogram ya. Berarti dia kalau ya gini aja deh, jadikan kilogram gitu ya. Karena nanti mungkin ada diminta untuk merubah jadi gram, ya, nanti silahkan ya diubah sendiri. Nah, kita baru dapat masanya. Nah, sekarang berat fluida yang terdesak itu berapa gitu ya. Nah, pakai rumus berat ya, W sama dengan M dikali G ya. M-nya berapa masa fluida yang terdesak tadi? 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, percepatan gravitasinya berapa? Nah, ini silahkan tanya ke asisten labnya. Tapi untuk saat ini kita pakai angka yang gampang ya. Kita pakai angka 10 meter per second kuadrat ya. Tapi kalau praktikum biasanya angkanya itu lapangan ya, angka-angka lapangan. Jadi kalau nggak salah pakainya G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Ya, tapi itu kan di lapangan ya. Nah, ini untuk ngitung biar gampang dibulatkan 9,81 jadi 10 ya. Berarti pakainya yang 10 ini gitu ya. Nah, berarti sama dengan 5 kali 10 berapa nih? Min 1 Newton ya. Min 1 Newton. Ya, atau 0,5 Newton. Nah, ini adalah gaya apungnya ya. Jadi gaya apungnya adalah 0,5 Newton. Ya, jadi ini kita nyarinya agak panjang ya, karena memang tidak disediakan alat bantu timbangan yang semacam ini. Ya, jadi kita agak ngitungnya seperti itu ya. Jadi berapa berat fluida yang dipindahkan ya, maka itulah gaya apungnya. Jadi ketika sudah diketahui gaya apungnya sebesar 0,5, maka kita bisa mengira-ngira ya. Tadi di nyatanya 2 kg force ya bola ini. Tapi ketika dimasukkan ke dalam bola, dia mendapatkan gaya angkat ke atas sebesar 0,5. Nah, berarti kita bisa mengira-ngira ya, kita bisa mengira-ngira berarti bola ini ketika dimasukkan ke dalam air ya, dia beratnya kira-kira 1,5 karena kan 2 ke bawah dilawan dengan 0,5 ke atas. Sehingga totalnya adalah 1,5. Ini adalah bola gitu ya. Nah, ini pemahaman ini yang nanti akan digunakan untuk merancang kapal ya, atau mungkin lebih ekstrim lagi kapal selam. Jadi kapal selam itu dia akan mengatur gaya apung dan gaya berat ya. Jadi kalau dia mau menyelam, dia memperbesar gaya memperbesar gaya masuknya gaya tenggelamnya ya, atau apa ya, memperbesar beratnya ya, dengan cara memasukkan air dari luar kapal ke dalam kapal ya, tapi bukan ke dalam yang ada orangnya ya, tapi ke dalam kayak tabung-tabung gitu ya. Nanti ketika mau ke atas, air yang ada di dalam itu dikeluarkan supaya dia gaya angkatnya semakin besar. Nah, jadi itu kalau aplikasi di dunia marine ya, marine engineering ya, di dunia naval architecture gitu ya. Jadi arsitektur untuk kapal. Ya, jadi itu nanti kalau ada yang mau ke sana, ya, nanti harus kuat di bagian mekanika fluida gitu ya.
Oke. Itu ya, kita masih punya waktu berapa menit nih? 15 menit ya. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin setelah ini kita akan bahas ini ya. Ini, tapi ini cepat sih insya Allah ya. Cepat ya. Ini dinamika fluida. Ini sebenarnya adalah mata kuliah tersendiri. Tapi di fisika teknik ini kita dasarnya dulu sebagai pemahaman untuk nanti masuk ke dinamika fluida. Itu di semester 3 atau 4 ya, saya lupa ya. Oke. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, saya anggap tidak ada ya. Jadi ini kita akan belajar mungkin yang terakhir ya untuk pertemuan pada pagi hari ini tentang persamaan kontinuitas gitu ya. Jadi persamaan kontinuitas itu gini ya. Mudahnya gini ya, mudahnya adalah yang masuk sama dengan yang keluar. Ya. Jadi misalnya saya punya pipa ya. Misal saya punya pipa. Pipanya lurus ya, lurus, diameter masuk sama dengan diameter keluar. Jadi ini misalnya A1, ini adalah A2 ya. Dan karena tadi sama ya diameternya masuk, ini masuk ya, ini keluar. Karena A1 sama dengan A2, ya berarti kan dia lurus ya, kayak pipa-pipa yang kita beli di pasaran gitu ya. Yang kita tidak perlu custom gitu ya. Jadi pipa yang di pasaran gitu ya, pipa yang ada di rumah tangga gitu ya. Nah, persamaan kontinuitas itu mengatakan bahwa kalau yang masuk 1 kilo, yang keluar juga 1 kilo gitu loh. Ya. Yang masuk 1 liter, maka yang keluar juga 1 liter gitu ya. Jadi misalnya air itu saya bagi gitu ya. Jadi air itu saya bagi, misal ada air yang masuk ke dalam pipa gitu ya. Nah, air itu akan saya potong ya. Ini air nggak bisa dipotong gitu ya. Tapi untuk memudahkan kita dalam melakukan imajinasi gitu ya. Jadi misalnya saya punya air, saya potong airnya. Ini agak susah membayangkan, tapi coba dibayangkan gitu ya. Jadi ada air, dia masuk gitu ya. Dia masuk dalam bentuk seperti ini ya, dia masuk dalam bentuk seperti ini ya, ini air gitu ya. Ya atau kalau bingung ya anggap saja yang masuk itu jelly ya, jadi jelly dipotong gitu ya, kita anggap jelly itu fluida gitu ya. Nah, karena A1 sama dengan A2, maka yang masuk bentuknya ini ya, maka yang keluar juga bentuknya itu gitu ya. Ini bisa saya copy nggak ya? Nah, ya yang keluar bentuknya ini gitu ya. Jadi mirip ya. Kita motongnya kayak apa, bentuknya kayak apa gitu ya. Karena yang masuk dan yang keluar itu gerbang masuk dan gerbang keluar itu sama. Nah, sedangkan saya punya pipa kedua. Ini pipanya custom, dan kalau custom biasanya yang pakai bukan rumah tangga ya, tapi yang pakai pabrik biasanya ya. Karena ada keperluan tertentu gitu ya. Misalnya ini bentuknya kayak gini ya. Nah, gini, ini nanti ada praktikumnya ya, tapi di praktikum fluida apa ya, saya lupa. Bukan di semester 2. Nah, kayak gini misalnya ya. Jadi ini A1. A1. Nah, ini A2. Nah, A2. Nah, A1 lebih besar. A1 lebih besar daripada A2 gitu ya. Nah, sekarang kita pakai imajinasi yang sama ya dengan menggunakan kotak ini gitu ya. Jadi airnya saya anggap sebagai jelly,
jarinya saya potong ya. Nah, dia masuk dalam bentuk seperti ini. Kemudian dia bergerak masuk ya. Jadi dia masuk dari sebelah kiri dan dia akan keluar dari sebelah kanan. Nah, karena persamaan kontinuitas itu ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Artinya jumlahnya yang masuk itu sama dengan jumlahnya yang keluar. Dan ini sebuah hukum ya. Jadi memang seperti itu ya. Selama pipanya tidak bocor, ya maka persamaan ini akan senantiasa berlaku dimanapun di dunia ini. Ya. Jadi ini hukum ya, kayak hukum Pascal tadi, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, itu dia berlaku dimanapun. Dan juga hukum persamaan kontinuitas ini, dia hukum. Ya. Jadi hukum itu ya seperti hukum pidana, itu kan seluruh Indonesia itu berlaku. Tapi ini hukumnya lebih dari Indonesia, hukumnya dia universal ya. Itulah kalau ilmu-ilmu IPA itu hukumnya di mana-mana sama. Ya, tapi kalau ilmu sosial hukumnya beda-beda ya, tergantung di mana kita berada. Oke, kembali ke sini ya, dia airnya masuk dalam bentuk seperti ini. Nah, ketika dia ke sebelah kanan ya, dia akan termampatkan ya, dan dia akan berubah bentuknya jadi seperti ya kayak gini ya gitu ya misalnya ya. Ya, jadi ini jumlahnya sama ya. Volumenya sama, masanya sama, cuman beda bentuknya gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Masanya tetap gitu ya. Masanya tetap ya, volumenya tetap, tapi yang berubah adalah apa namanya? Bentuknya gitu ya. Dan ya, tapi tetap ada yang berubah gitu ya. Jadi kalau untuk yang masuk dan keluar ini dia hanya berlaku pada massa dan volume ya. Ini juga massa dan volume. Jadi massa yang masuk berapa atau volume yang masuk berapa, yang keluar juga sama. Ya. Tapi dalam fisika gitu ya, tidak bisa semuanya sama, pasti ada yang berubah. Apa yang berubah? Ya, yang berubah adalah kecepatan gitu ya. Jadi kalau di sini ya dia A1 dan A2 itu sama, maka kecepatan ya, kecepatan fluida itu bergerak, ini V1, ini adalah V2, itu V1 sama dengan V1 sama dengan V2 gitu ya. V1 sama dengan V2. Kenapa? Karena dia ukurannya sama. Tapi kalau di sini ini ada V1, ini ada V2, karena dia berubah ya, karena dia berubah apa namanya? Penampangnya, maka V1 tidak sama dengan V2 gitu ya. Nah, secara logika penampang yang lebih kecil ini itu menghasilkan kecepatan lebih besar daripada penampang yang lebih besar. Ya, jadi misalnya ini V1 ini adalah 2 misalnya, maka kecepatan di V2 ini adalah 4 gitu ya. Itulah kenapa ketika kita apa namanya nyiram tanaman ya menggunakan selang, kalau selangnya kita buka tutupnya atau ujung tempat keluar air itu kita buka ya, itu kan ya airnya yang keluar nggak bisa jauh gitu ya. Kemudian kita coba tutup dengan jempol ya. Kita coba tutup dengan jempol. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengecilkan tempat keluar sehingga dia akan langsung kecepatannya tinggi gitu ya. Sehingga kita tidak perlu nyiramnya dari jarak dekat ya. Jadi tumbuhannya kita tidak usah mengarah jalan ke tumbuhan, tapi tinggal kita berdiri aja agak jauh, kita kecilkan tempat keluar, dia akan lebih cepat kecepatannya gitu ya. Ini kalau misalnya lebih dikecilkan lagi gitu ya, nanti kecepatannya dia akan semakin tinggi ya. Nah, ini nanti bisa sampai digunakan untuk alat potong ya. Jadi bisa memotong besi dengan menggunakan air ya, namanya water jet cutting atau apa ya, nanti silahkan
lihat di YouTube gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Adalah dengan cara mengalirkan gitu ya, dipompa gitu ya, dipompa ya dari pipa yang agak besar, tapi keluarnya kecil ya, jadi nozzle ya. Kalau dalam bahasa teknik mesin, tempat keluar air atau fluida itu namanya nozzle. Ya, itu digunakan untuk nyemprot gitu ya. Jadi ditekan di sini kecepatan yang sudah besar, keluarnya dikecilkan lagi. Nah, itu nanti kecepatannya luar biasa, itu hingga sampai bisa memotong apa namanya baja atau aluminium ya atau logam-logam itu gitu ya. Nah, sebenarnya ada hitungannya ya. Nah, kita kan masih pakai logika ya. Kira-kira kalau dikecilkan segini kecepatannya berapa kan kita belum mempelajari. Nah, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rumusnya ya. Jadi ada ini ya dan ada ini gitu ya. Oke, tapi itu nanti saja mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sebelum saya tutup, saya akhiri. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit, silahkan. Atau mau tanya hal yang kuliah, maksudnya absen, presensi, nggak apa-apa lah di sini. Tapi khusus untuk yang fisika teknik gitu ya. Silahkan, Mas. Atau Mbak. Ya, karena ada Mbaknya tadi. Oke, saya tunggu sampai jam 8.10. Nanti saya harus pindah ke tempat lain ya. Oke. Saya harap Pak, bertanya Pak. Silakan Mas Karim ya. Kalau jadwal dan mata pelajarannya udah keluar semua itu berarti RS-nya udah selesai ya Pak? Ya, sudah tervalidasi ya. Jadi tandanya itu ya. Jadi mata kuliahnya sudah masuk daftarnya sesuai dengan ini Mas ya. Jadi bisa dicek di bentar belum saya share ya. Nah, bisa dicek di sini ya. Jadi silahkan main-main ke website Teknik Mesin ya. Ya ini update-nya agak lambat ya. Jadi kayak 3 bulan sekali baru diupdate gitu. Nah, tapi nanti kalau untuk mau lihat apakah mata kuliahnya sudah benar, itu nanti cek di kurikulum ya, di kurikulum. Nah, di kurikulum diklik aja. Ya, nanti di sini ada mata kuliah semester 2. Nah, pastikan semuanya sudah sama ya. Ada 10 mata kuliah, ada ibadah muamalah, ada ini sampai bawah ini gitu ya. Nah, kemudian setelah dicek di KRS-nya ya, di KRS-nya itu sudah pas ya, dicek setiap ini ada jadwalnya atau enggak gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau mata kuliahnya berupa kelas itu pasti ada jadwalnya. Tapi kayak ibadah dan muamalah ini saya nggak tahu ya, itu mata kuliah dari luar. Ada yang bilang itu sebagai sobron lagi ya, ada yang bilang sebagai mentoring ya. Tapi kalau nggak salah sepertinya mentoring ya. Jadi nanti setiap hari Sabtu dibagi kelompok-kelompok gitu, nanti ada kakak kelas, kakak tingkat ya, nanti jadi semacam pendamping belajar agama gitu ya. Nah, ini juga wajib diikuti ya. Jadi jangan sampai tidak ikut gitu ya. Ya cuma 1-2 jam ya. Kayak mentoring lah ya. Jadi dibuka dengan ngaji, tilawah, muter gitu ya. Nanti ada materi, nanti ada tugas dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang mata kuliah seperti matematik vektor, fisika teknik gitu ya. Itu praktikum menggambar mesin itu ada jadwalnya. Gitu ya. Jadi dipastikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke. Sudah kali ya, sudah jam 8.10, nanti kalau ada yang bertanya, kalau terkait KRS, itu bisa tanyanya langsung di grup, langsung di WA yang saya Sekprodi. Tapi kalau terkait mata kuliah, misalnya bingung, ini maksudnya apa, rumusnya kok tidak, atau bingung rumus dan sebagainya, itu silakan nanti bisa menghubungi saya pakai WhatsApp pribadi. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.